Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Azab Allah tak pernah salah alamat, tiada dosa bebas tanpa balas. 3 kunci hidup selamat dunia akhirat. 1. Tidak berada pada tempat yang dilarang oleh Allah. 2. Tidak memakai barang yang dilarang oleh Allah. 3. Tidak memakan barang yang dilarang oleh Allah. Bergerak dan bergeraklah. Jika memang sudah waktunya untuk bergerak, biarkanlah sang takdir bergerak seiring putaran sang waktu. Aku, kamu, kalian, kita, kami, akan mendapatkan apa yang seharusnya untuk didapatkan, bukan karena indahnya aksara, bukan karena rupawannya sang pesona, namun laku lampah nyata, hanya bisa menunduk. Mungkin sudah saatnya hati dan jiwa ini lebih merunduk, agar tiada lagi yang akan terpenggal meski hanya sebatas nafas yang tertinggal. Namun umat itu sendirilah yang menyebabkan itu terjadi, dan semoga Anda paham, bukan hal mustahil lagi jika umat zaman akhir ini akan segera dimusnahkan oleh Allah. Hanya umat pilihan yang menghuni bumi ini tanpa berganti umat, namun berganti pemimpin umat yang tentunya bergelar Nabi dan Rasul. Nabi penutup zaman, Nabi penutup terakhir ialah Nabi Muhammad. Jika saat ini kerusakan itu belum menjadi penyebab dimusnahkannya umat zaman akhir ini, bahwa kerusakan umat saat ini sudah sangat layak untuk dimusnahkan. Jangan takut dimusnahkan jika tidak merasa dari bagian halal, haram, miras, narkotika, korupsi, riba dan zina. Manusia pada setiap zaman para nabi dimusnahkan oleh Allah. Mereka murtad dengan mendustai segala nikmat yang telah diberikan dan mendustai petunjuk para nabi di zaman itu, jika umat pada zaman itu secara nyata melanggar perintah. Maka sesungguhnya pada zaman akhir ini pelanggaran perintah itu jauh lebih nyata, namun tiada merasa orang yang melakukannya, begitu nyata di depan mata meski lewat media. Bukan hanya perihal ketidakadilan, ataupun kebijaksanaan dari seorang pemimpin ataupun penegak hukum yang menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan umat. Unsur air yang akan membuat genangan air di mana-mana yaitu bencana banjir. Unsur cahaya yang akan membuat terang maupun gelapnya dunia. Itu semua atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Karena para leluhur telah memberi pesan bahwa gelombang kedua telah dimulai saat ini juga, maka berhati-hatilah wahai para umat.
Karena gelombang kedua ini akan membuat Nusantara kembali ke titik nol, yaitu terjadinya krisis ekonomi yang sangat tinggi, terjadinya angka kematian yang cukup drastis, dan terjadinya perseteruan antara pihak-pihak serta para umat. Maka dari itu, persiapkan diri kita, karena semua itu adalah proses untuk menyambut datangnya Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, Sang Kinasih, Sang Pinilih, Satria terakhir, 1000 gelar satu jiwa. Bermawas dirilah dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sebab Imam akhir zaman itu datang ketika Nusantara memang sudah berada di titik nol. Imam akhir zaman itu datang tanpa bala tentara, sebab bala tentaranya sudah ada sejak dahulu kala sebelum ia dilahirkan. Imam akhir zaman itu datang tanpa perlu pengakuan bahwa dirinya pemimpin akhir zaman, namun ia dapat membuktikan segala sesuatunya dengan meluruskan sejarah Nusantara serta meluruskan akidah-akidah di setiap agama yang ada di Nusantara. Ia akan meluruskan dan membenarkan setiap para nabi dan Tuhannya. Wahai para umat, mari kita mempersiapkan diri untuk dapat menjadi umat pilihan di akhir zaman dengan cara membekali diri kita dalam berbuat baik pada sesama umat, maupun umat lainnya yang berbeda suku, agama, etnis maupun budaya. Jagalah toleransi yang ada di Nusantara, maka diri kita akan selamat dari prahara yang terjadi di Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.